Hai semua, melanjutkan cerita Soul Land. Jangan lupa subscribe. Menurut urutan 7 pertama dari 8 tes warisan Sagot ini, sangat mungkin untuk melihat apakah ia dapat membebaskan diri dari 7 emosi ini. Ya, itu pasti itu. Memikirkan hal ini, Tang San tiba-tiba memiliki pencerahan. Rasa sakit yang tajam dari tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru mulai dihapus, tidak bisa mengganggu kejelasannya juga. Jika Sagot bisa merasakan perubahan dalam hati Tang San sekarang, dia pasti akan sangat bersyukur. Karena jika jantung Sagot ada di sini, instruksi kepada Tang San adalah 7 tes emosional ini. Awalnya warisan Sagot harus menguji 6 keinginan sesuai dengan 6 tulang roh, Master Roh. Tapi Tang San adalah pengecualian dengan tulang roh eksternal 8 laba tombak, dan dengan 7 tulang roh, 6 keinginan berubah menjadi 7 emosi. Orang-orang memiliki 7 emosi dan 6 keinginan. Ini adalah dasar-dasar sifat manusia, tidak dapat dihindari. Tidak ada yang pengecualian. Kesulitan tes seperti itu sudah jelas. Melewati sementara energi Sagot mengganggu pikiran seseorang sangat sulit, bahkan ketika diperingatkan sebelumnya. Apalagi ketika Tang San langsung memasuki tes tanpa peringatan. Kesulitan praktis tidak ada peluang untuk dilewati. Namun, ketika menyertakan pintu belakang yang disediakan oleh Sagot dan juga keberuntungan. Setelah memahami tantangan dalam warisan Sagot untuk membingungkan Tang San yang afinitas Sagotnya meningkat menjadi 115% melalui melewati 8 uji coba Sagot, tidak terlalu kemungkinan Tang San tidak mengecewakan siapapun. Mulai dari tes ketiga, kemajuannya tiba-tiba tumbuh mulus. Sidang ketiga menguji kata duka. Menghapus tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru Tang San, yang muncul adalah adegan ilusi. Dan adegan ini menggambarkan bagaimana ibu Tang San, Ah Yin, memilih untuk mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Tang Hao. Dan Tang San bisa dengan mudah menyelamatkan ibunya dalam ilusi hanya dengan mengangkat 1 jari. Sangat mudah tersesat dalam suasana penuh kesedihan itu. Tetapi dengan pengalaman 2 cobaan sebelumnya, tidak peduli apa yang terjadi dalam ilusi, Tang San mempertahankan kejelasan, menjaga pikirannya. Apa yang memberinya kejutan lebih banyak adalah bahwa efek pemecah ilusi mata setan ungunya efektif bahkan di sini. Setelah semua, mata setan ungu bukanlah kekuatan dunia ini. Meskipun ilusi itu sangat kuat, Tang San masih bisa bertahan dengan mudah berlalu. Dan tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru juga berubah menjadi rumput perak biru dari varietas yang paling umum. Dengan tenang tetap berada di platform kecil ketiga di bawah lingkaran cahaya kemasan. Tes keempat datang berikutnya, mengupas tulang kaki kiri Tang San, lagi-lagi menghasilkan ilusi. Kali ini fokus ilusi diubah menjadi Xiao, menunjukkan Xiao tepat setelah dia mengorbankan dirinya untuk Tang San. Dengan jiwanya diambang memudar, menyebabkan Tang San sangat ketakutan. Dengan pengalaman dan pemahaman dari 3 tes sebelumnya, hati Tang San seperti besi, menekan perasaan yang dipengaruhi oleh Sagot. Melewati sekali lagi, evil spirit Orca meninggalkan tulang kaki, berubah menjadi sosok Orca yang sangat besar, meluncur di sekitar platform keempat. Pada titik ini, Tang San telah melewati 4 dari 8 total tes warisan Sagot. Dan ketika ia melewati tes keempat ini, Tang San segera merasakan tubuhnya mulai berubah. Tulang, otot, dan vena yang awalnya berwarna emas mulai berangsur-angsur memerah, menjadi warna kemasan murni yang dimiliki Qian Rensu ketika dia menyerang dengan kekuatan penuhnya. Dalam melewati baptisan keempat emosi, pada saat yang sama dengan kekuatan Sagot memengaruhi pikiran Tang San. Itu juga secara tak terlihat mengubah tubuhnya. Secara bersamaan keilahian Sagot berasimilasi dengannya, setetes demi setetes. Pada titik ini masih ada 3 tulang roh yang belum ditelanjangi, dan Tang San tahu bahwa tulang roh ini juga yang paling penting. 8 laba-laba lens telah mencapai tingkat dewa itu adalah bagian dari dirinya dan bahkan bisa memikirkan untuk memperingatkannya. Tulang lengan kanan Sky Blue Bull Python memiliki jiwa daming yang bisa memperingatkannya. Tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru ditinggalinya oleh ibunya dan dipenuhi dengan cinta, itu tentu saja tidak akan menimbulkan masalah. Meskipun tulang kaki kiri roh jahat Orca berasal dari Raja Orca roh jahat 100.000 tahun. Sebagai tulang kaki kiri tidak terlalu penting untuk memulai. Dan Tang San juga bisa sepenuhnya menekan pengaruh yang ada padanya bahkan setelah ditelanjangi.
Hasilnya 4 tes pertama ini relatif mudah dilewati. Tentu saja ini masih dengan syarat bahwa Tang San dapat dengan cepat mengetahui tema sebenarnya dari warisan Saget membuatnya mudah. Tapi 4 tes yang tersisa akan jauh lebih sulit. Pertama, mengesampingkan memulihkan Saget Trident, hanya 3 emosi yang tersisa tidak sesederhana itu. Pertama-tama, tulang roh batang dada Tang San dijarah dari King Whale Demon Whale King yang berumur jutaan tahun. Dan tanpa ragu, King Whale Demon Sidip pembencinya sampai mati. Bahkan jenazahnya telah dinodai. Ketika Tang San mengikuti tes ini, bukan saja Raja Paus Setan Laut dalam tidak akan membantunya menyingkirkan kebingungan. Jiwanya di dalam tulang rohnya bahkan mungkin mencoba membantu kekuatan surgawi Saget untuk membingungkannya. Ini juga tulang roh yang paling penting dan tentu saja kesulitannya adalah yang terbesar. Bahkan lebih sedikit lagi yang harus dikatakan tentang pikiran yang mengkondisikan tulang tengkorak kebijaksanaan. Sebagai tulang roh di sekitar otak, tidak diragukan lagi akan menyebabkan Tang San rasa sakit yang paling kejam. Dan tulang roh ini juga telah menyatu dengan sebagian energi jantung Sagot. Tang San tidak tahu apapun yang akan terjadi ketika dia mengikuti tes. Akhirnya ada lagi tulang lengan kiri Titan Giant Ape yang seharusnya tidak menjadi masalah. Sebagai tulang lengan kiri, ia menempati peringkat terakhir dari semua tulang roh. Dan terlebih lagi datang dari Titan Giant Ape Erming. Dan dengan hubungan mereka, Erming benar-benar tidak akan menahannya. Tetapi bagian yang penting adalah bahwa tulang roh lengan kiri ini menyembunyikan kekuatan surgawi Dewa Asura. Tang San bisa yakin bahwa mengeluarkan tulang roh ini dari tubuhnya akan sangat sulit. Bahkan jika kekuatan Dewa Asura telah ditekan ke dalam Clear Sky Hammer-nya. Fakta membuktikan Tang San benar tulang roh yang dilucuti dalam tes kelima adalah tulang roh tengkoraknya. Pikiran yang mengembuskan tulang tengkorak kebijaksanaan. Mulai dari hampir seketika pengangkatan tulang roh dimulai, pikiran Tang San menjadi putih pucat. Bukan karena rasa sakit, tetapi seperti ketika Sagot membawanya ke sini. Pada dasarnya tidak terkendali. Tidak ada yang bisa dirasakan di dunia mentalnya. Warna merah samar mulai muncul di dunia putih kosong ini, perlahan mengembun membentuk-bentuk hati raksasa di depannya. Tubuh Tang San kemudian juga muncul di dunia ini. Tang San ingin menggunakan Purple Demon Eye-nya untuk mematahkan ilusi, tetapi itu tidak berhasil. Tidak sedikit energi yang bisa ditransfer. Di dunia kesadaran ini dia menjadi seperti orang biasa. Saat itu pemandangan di sekitarnya tiba-tiba berubah. Dunia pucat menghasilkan warna yang tak terhitung jumlahnya. Hutan hijau yang luar biasa, danau kecil yang jernih, tangisan serangga, dan nyanyian burung bergema. Udara begitu segar dan bersih sehingga tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Dalam gambar yang indah ini, duduk tegak di atas batu besar di pantai adalah seorang wanita muda dengan rambut hitam panjang hitam yang menggantung sampai ke air. Dia memegang sisir kayu kecil perlahan menyisir rambutnya. Melihat ini, Tang San tertegun. Xiaoya bahkan tanpa melihat wajahnya, Tang San masih tahu bahwa ini adalah Xiaonya. Dia sekarang berdiri hanya 2 meter dari Xiao. Tiba-tiba, dia memiringkan kepalanya. Dengan indah menarik rambutnya ke belakang, memperlihatkan wajahnya yang sempurna, menatap Tang San dengan senyum manis. "Ye, apakah kamu tahu?" "Tahu apa?" Tang San bertanya tanpa sadar. Mata Xiao mengungkapkan kebahagiaan, kata Mam, seorang gadis hanya bisa membiarkan satu pria menyisir rambutnya seumur hidupnya. "Apakah Anda ingin membantu saya?" "Ya, tentu saja aku tahu," Tang San menjawab dengan tidak sabar. Cinta yang kuat langsung memenuhi hatinya, tidak meninggalkan apapun di belakang. Untuk menyisir rambut Xiao, untuk menjalani hari-hari bahagia bersamanya. Itulah keinginan Tang San yang paling dihargai. Xiao memerah membuat penampilannya yang menyentuh bahkan lebih cantik. Silih mengangkat tangannya dengan sisir. Dia tidak berani menatap Tang San. Berbicara dengan lembut mengangkat tangannya, Tang San ingin mengambil sisir itu. Tetapi tangannya berhenti di udara. Ini adalah ilusi. Semua yang saya lihat adalah ilusi. Bagaimana saya bisa bersama Xiao dan Nastak? Meskipun ini adalah dunia mental, jika dia mengambil satu langkah maju untuk mengambil sisir, maka itu sangat mungkin berarti mengambil langkah ini dalam kenyataan juga. Meninggalkan pusat platform. Jika Tang San bisa menggunakan kemampuan roh apapun sekarang,
ia akan memegang sisir kayu, tetapi di dunia mental ini, ia pada dasarnya tidak bisa berbuat apa-apa. Namun meski begitu, hati Tang San masih dipenuhi dengan cinta untuk Xiao. Di antara 7 emosinya, yang paling sulit dikendalikan adalah cinta. Dalam hatinya, kata ini adalah bagian terlemah. Itu bisa disebut kelemahan terbesarnya. Bahkan sepenuhnya menyadari bahwa semua ini adalah ilusi, Tang San masih tidak dapat dengan tegas menolak Xiao. Dia hanya bisa menatapnya dengan bodoh, tidak bergerak. Setelah waktu yang lama, Xiao dengan lembut mengangkat kepalanya, melihat ke arahnya. Matanya menjadi agak kusam, tetesan air mata berkilau berputar. Dia tidak menatap lurus ke Tang San, hanya pada sisir kayu kecil yang dia tahan. Suaranya bergetar dengan emosi tersedak, "G, kamu tidak ingin menyisir rambutku." "Tidak, aku mau." Cinta yang kuat menerobos alasan dan Tang San berteriak secara emosional. Bagaimana dia tega melihat Xiao-nya sedih. Bahkan jika itu adalah ilusi Xiao, dia masih tidak bisa menolak. Pulau Sagot, Gunung Sagot, Istana Sagot. Sagot Dauluobo Saiksi telah mengorbankan hidupnya untuk membuka pintu gerbang warisan Tang San. Shrek Six Devils semuanya telah melihatnya. Mereka ditelan oleh cahaya kemasan dan bisa dengan jelas merasakan energi kayak terus mengalir dari gerbang itu, menjenuhkan tubuh mereka melalui platform di mana mereka berdiri. Dan pada saat yang sama, kekuatan mental mereka juga bergabung sebagai satu, terhubung bersama dengan cahaya dari nyala emas murni, menjadi jaminan untuk memastikan gerbang tetap terbuka. Kuil Sagot tidak seperti kuil malaikat dengan pintu-pintu khusus untuk datang dan pergi. Pengorbanan Qian Daoliu juga berbeda dari pengorbanan Bo Saiksi. Qian Daoliu hanya mengorbankan dirinya untuk membuka pintu gerbang bagi Qian Rensu. Selama dia menyelesaikan warisan dewa para malaikat, dia secara alami bisa membuka gerbang dan kembali dengan kekuatannya sendiri. Tapi Bo Saiksi tidak hanya harus membuka gerbang ke tempat warisan, dia secara bersamaan menggunakan kekuatannya untuk membuat gerbang. Jika gerbang ditutup, maka bahkan jika Tang San menjadi Sagot, ia tidak akan pernah bisa kembali ke dunia manusia, dan hanya bisa tetap berada di tempat warisan. Akibatnya, pada saat-saat warisan Sagot 6, orang diperlukan untuk menjaga gerbang. Dengan pengaturan asli Sagot ini harus menjadi 7 pelindung pilar suci dulu. Tetapi Bo Saiksi tahu bahwa Shrek Six Devil sama dengan Tang San dan juga telah melewati setidaknya uji coba Sagot tingkat hitam. Bahkan jika kekuatan mereka sedikit lebih lemah, kekuatan mental mereka tidak kalah dengan 7 penjaga pilar Sagot yang suci dulu. Memiliki mereka berjaga-jaga, bahkan lebih efektif. Mulai dari saat Tang San memasuki tanah warisan, 6 setan Shrek bisa melihat apa yang dia lakukan. Bidang pandang mereka juga mengikuti Tang San ke tanah warisan dan mereka bahkan bisa melihat perubahan dalam pikiran Tang San. Ini adalah salah satu manfaat untuk mempertahankan gerbang ke tanah warisan seperti ini. Untuk melihat warisan Kilahian secara alami akan menjadi manfaat terbesar bagi masa depan mereka. Mereka melihat Tang San memasuki aula Sagot Temple dan juga melihat Sagot yang sebenarnya. Tentu saja seiring dengan dimulainya ujian Tang San, bidang pandang mereka juga memasuki dunia emas itu, alih-alih melihat 2 dewa bertengkar di aula. Ketika Tang San bertemu dengan persidangan pertama, semua orang merasakan keringat dingin untuknya. Tetapi ketika Tang San menemukan kunci dan melewati 4 berturut-turut, semua orang juga secara bertahap santai. Satu-satunya yang masih gugup adalah Xiao, bukan karena dia khawatir tentang Tang San, tetapi lebih karena peringatan Daming kepada Tang San membuatnya emosional, dan pikirannya tetap tegang. Saat ini bidang pandang mereka berada di dalam ilusi mental dengan Tang San, dan mereka juga bisa sepenuhnya melihat dan mendengar dialognya dengan Xiao. Bagi Dai Mubai, Oscar, dan yang lainnya, sepertinya ilusi ini seharusnya sangat mudah bagi Tang San. Dia telah dengan mudah melewati tes sebelumnya, jadi bagaimana bisa dia tidak mengatakan bahwa semua ini tidak nyata, dan bahwa Xiao ini hanya ilusi? Saat Tang San berteriak, selain Xiao, Dai Mubai, Oscar, Ma Hongjun, Ning Rongrong, dan Su Shuking, semuanya tidak dapat menahan perasaan tercengang. Mereka tidak pernah bisa berharap bahwa Tang San yang sangat cerdas akan tiba-tiba menjadi impulsif sekarang, tidak mampu melewati kelima dari 7 emosi. Hanya Xiao yang benar-benar mengerti hati Tang San saat ini. Dia tidak mau menolak saya.
Bahkan jika itu palsu, isi ilusi itu masih sepenuhnya benar. Bahkan sumber sisir itu benar. Dipengaruhi oleh kekuatan surgawi, Sagot hati Tang San benar-benar dipenuhi dengan cinta dan alasannya akhirnya dipatahkan oleh desakan emosional. Satu kata cinta membuatnya benar-benar lupa bahwa ia sedang menjalani warisan Sagot. Menghadapi adegan seperti itu, bahkan sepenuhnya terbungkus dalam cahaya kemasan yang kuat dan tidak bisa bergerak, Xiao berteriak dengan seluruh kekuatannya, "G. Itu bukan aku. Itu bukan aku." Suara Xiao bergema di istana Sagot dan juga membangkitkan Shrek Five Devils yang lamban. Tetapi mereka semua tahu bahwa suara Xiao tidak bisa mencapai dunia itu. Xiao meram sampai suaranya serak membuat hati mereka tenggelam juga. Jika dia tidak bisa melewati warisan Sagot, San kecil sudah selesai. Tapi solusinya biasanya tidak absolut. Tepat ketika mereka berpikir Tang San benar-benar selesai, dalam ilusi dia tiba-tiba berhenti sejenak sebelum bergerak maju. Menurunkan kepalanya menatap tangan kanan ini dengan agak tidak percaya. Cinta yang kuat di mata Tang San tidak hilang, tetapi pandangannya beralih ke tempat lain. Ya, dia telah mendengar suara Xiao. Bahkan jika dia hanya mendengar bisikan samar di lubuk hatinya dan hanya mendengar 3 kata itu bukan aku. Tapi ini sudah cukup. Teriakan Xiao menyelamatkan Tang San. Dia telah mendengar suaranya. Iya nih. Tidak peduli seberapa mirip ilusi itu, dia bukan Xiao saya. Saya hanya bisa menyisir rambut Xiao, bukan miliknya. Ledakan. Seluruh ilusi runtuh dengan gemuruh yang keras. Saat Tang San kembali ke dunia warisan emas Sagot, ia segera melihat tengkorak biru kemasan muncul di depannya, berisi cahaya yang samar-samar, persis sama dengan cahaya jantung Sagot. Bahkan Tang San tidak tahu bahwa alasan dia bisa mendengar suara Xiao bukan karena Xiao berteriak begitu keras, tetapi karena hubungan telepati di antara mereka. Telepati benar-benar ada, seperti antara kembar, antara pasangan tua, antara keluarga dekat seperti ayah dan anak. Semuanya memiliki kemungkinan untuk telepati. Dan hubungan antara Tang San dan Xiao secara alami karena Xiao mengorbankan dirinya untuknya. Meskipun Tang San sudah mengembalikan tulang roh Xiao dan meneleponnya dalam beberapa hal, keduanya pernah benar-benar bergabung bersama. Dalam keadaan seperti itu, jiwa Xiao dan Tang San telah membentuk jembatan yang tak terlihat. Dengan kehidupan Tang San dalam bahaya dan Xiao berteriak serak, jembatan ini telah melewati suara kecil itu. Dan meskipun hanya sepersekian detik, meskipun mereka berada di dunia yang berbeda, itu masih membangkitkan Tang San, membiarkannya membebaskan diri dari kelima dari 7 emosi, kemungkinan besar menyebabkan kelemahan kata cinta. Tang San terengah-engah, karena udara besar, kekuatan roh yang beredar tidak teratur dengan kecepatan tinggi di dalam dirinya. Melihat lengan kanannya, mengingat bisikan samar suara Xiao tadi, hatinya menghangat. Meskipun dia telah disiksa oleh rasa sakit pengangkatan tulang roh, dan menghadapi cobaan mental yang konstan, suara Xiao masih membuat kekuatan mental Tang San memadat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Juga bersamaan dengan menerobos tes kelima ini, warna biru kemasan samar muncul di permukaan kulit Tang San, dan kekuatannya yang lelah sedikit pulih. Warisan Sagot tidak berhenti. Setelah platform kelima terbang kembali ke tempat aslinya dengan tengkorak kristal biru kemasan, platform keenam sudah terbang keluar. Kali ini, tangan pengupasan tulang roh itu tumbuh sangat besar. Tangan emas langsung muncul 1 meter di depan Tang San. Lalu tiba-tiba membuat gerakan meraih. Gerakan yang tampaknya sederhana ini yang membuat Tang San merasa seolah jiwanya dicabik. Rasa sakit yang belum pernah terjadi sebelumnya mengisi setiap saraf seluruh tubuhnya dalam hitungan detik. Tanpa ragu, tulang roh batang adalah yang terbesar dari semua tulang roh dan juga yang paling penting dari 6 tulang roh standar. Pengupasan itu secara alami akan menyebabkan rasa sakit yang tak tertandingi. Setiap tulang dan otot dari seluruh tubuhnya tampak terpelintir. Tang San pada dasarnya tidak dapat bersaing dengan kekuatan surgawi yang sangat besar itu. Karena tulang roh batang dicabut, kekerasan dan penarikan membuat darah mengalir dari setiap lubang di kepala Tang San. Mengalir turun seperti 7 ular kecil. Hanya saja Tang San awalnya sudah darah emas, sekarang ada pewarna biru yang samar. Dari emas awal ke emas murni dan kemudian mencapai biru kemasan saat ini, kekuatan kilahian Sagot secara tak terlihat memasuki Tang San.
Tentu saja untuk menyelesaikan warisan, dia pertama kali harus bertahan lebih lama dari rasa sakit ini. Splash darah Tang San menyembur keluar, visinya berubah kabur. Bahkan dengan ketahanan fisiknya yang kuat dan kemauan superlatif. Bahkan dia agaknya tidak sanggup menanggung rasa sakit dengan intensitas seperti itu. Karena rasa sakitnya, dia merasa otaknya meledak. Tidak, dia benar-benar tidak bisa menyerah di sini. Tang San tampaknya melihat cemoohan Raja Paus Setan Laut Dalam dan juga tampaknya melihat kecemasan Xiao. Mengepalkan giginya menghadapi kekuatan tarik di depannya, dia benar-benar sedikit berbeda. Tidak peduli bagaimana ototnya dipelintir, tidak peduli seberapa kuat rasa sakitnya, dia masih mengepalkan giginya dan bertahan. Giginya sudah menggigit bibirnya, kuku-kuku kedua tangannya menggali ke dalam daging telapak tangannya. Kedua kakinya menempel ke tanah karena rasa sakit dan tenaga, bahkan tulang setinggi Tuhannya tidak bisa bertahan lama. Dari 10 jari kakinya, selain jari kaki yang relatif tebal dan kokoh, 8 jari sisanya sudah hancur total. Namun demikian, mereka masih menggali dengan tajam ke tanah. Secara tak terduga dengan paksa menggali beberapa depresi di platform warisan Sagot yang sangat solid. Tulang ungu secara bertahap muncul dari dada Tang San. Meskipun itu adalah tulang roh dan harus dengan tegas dikondensasi dari energi, rasanya seperti bagian dari dadanya dilepas. Selain itu, melihatnya secara pribadi juga melibatkan serangan visual. Rasa sakit yang hebat membuat Tang San tanpa sadar melolong tajam tinjunya yang mengepal tiba-tiba memukul pinggulnya. Mengangkat kepalanya, rambut panjang berkibar di belakangnya, keringat bercampur dan darah berceceran di udara. Dan dengan lolongan itu, tulang roh torso terbesar akhirnya robek dari tubuh Tang San. Dia bahkan tidak pernah menggunakan kemampuan yang diberikan padanya. Tulang roh batang tubuh yang tampaknya terbentuk dari tulang belakang dan tulang rusuk. Seluruhnya berwarna ungu, mendarat di peron ke-6 yang terbang di depan Tang San. Sosok Raja Paus Iblis Laut Dalam muncul di belakang tulang. Kebencian yang kuat tiba-tiba muncul dari hati Tang San. Dan bayangan Raja Paus Iblis Laut Dalam di belakang tulang roh, batang tubuh tiba-tiba berubah nyata. Tiba-tiba melompat mundur, dia langsung terjun ke laut kemasan itu. Tawa jahat menggema, Tang San, aku benar-benar harus berterima kasih. Anda akhirnya membawa saya ke tanah warisan ini. Langkah terakhir yang tidak bisa saya ambil bertahun-tahun akhirnya bisa diselesaikan. Berikan tanah warisan Sagot ini pada saya. Saat berbicara, tubuh Deep Sea Demon Whale King Laut Emas tiba-tiba berubah menjadi bentuk manusia yang pernah dihadapi Tang San. Melambaikan kedua tangan, pusaran air ungu besar muncul di depannya. Dan 6 platform dengan tulang roh Tang San telah dihapus terbang, berputar di sekitar Deep Sea Demon Whale King. Bahkan 2 platform yang belum menyerap tulang roh Tang San menunjukkan tanda-tanda goyang. Bagaimana? Tang San tertegun. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa Raja Paus Setan Laut Dalam benar-benar kekuatan jiwa. Dan terlebih lagi, ekspresinya juga persis sama, dan kehadiran Sagot di sekitarnya juga langsung menghilang. Bahkan warna biru kemasan kulitnya dengan cepat memudar. Dan warna biru kemasan yang sama mulai secara bertahap muncul di tubuh Deep Sea Demon Whale King. Tidak mustahil setelah semua cobaan dan kesulitan setelah akhirnya berjalan sejauh ini. Bagaimana dia bisa membiarkan Raja Paus Setan Laut Dalam lolos begitu saja? Kebencian yang intens memenuhi hati Tang San. Melambaikan tangan kanannya, dia meraih Sagot Trident yang melayang secara vertikal di sebelahnya. Menunjuk trisula gelap ke depan, Tang San meraung, Raja Paus Setan Laut Dalam, Anda sebenarnya tidak mati. Raja Paus Setan Laut Dalam menyeringai, pusaran air ungu di antara kedua tangannya tumbuh semakin besar. Kedua platform kosong itu mulai perlahan terbang ke arahnya. Siapa bilang aku tidak mati? Itu benar, saya benar-benar sudah mati. Tetapi Anda meremehkan kekuatan jiwa yang saya selamatkan lebih dari 1 juta tahun. Bahkan ditarik ke tulang roh, jiwaku masih tidak akan binasa. Saya sudah menunggu kesempatan ini, saya tidak berharap itu benar-benar akan datang. Hahaha, saya harus berterima kasih kepada warisan Sagot ini juga. Sekarang tanah warisan ini adalah milikku. Nak, terima kasih sudah membawa aku ke sini. Aku akan membiarkan mayatmu tetap utuh begitu aku menjadi dewa dan membuat kembali tubuhku. Menghadapi provokasi telanjang Paus Iblis Laut Dalam, Tang San tiba-tiba tersenyum. Perlahan-lahan menyingkirkan Sagot Trident untuk sekali lagi berdiri di sampingnya. Berbicara perlahan, tidak perlu bertindak. Sejauh yang saya ketahui, ini tidak berguna.
Kita berbicara tentang sukacita, kemarahan, kita berbicara tentang kesedihan, ketakutan, cinta, keinginan, benci. Ini adalah 7 emosi. Tes ke-6 Anda adalah kata benci. Kekuatan surgawi Sagot membuatnya terasa nyata, dan ini juga situasi yang benar-benar mungkin terjadi, sehingga membuatnya tampak lebih nyata. Dan dengan pengaruh langsung pada emosi saya, sangat mudah untuk dibodohi. Sayangnya, kata kebencian bukanlah kelemahan saya. Tidak mungkin bahkan jika jiwamu bekerja sama dengan kekuatan Sagot untuk menghentikan warisanku, Raja Paus Setan Laut Dalam. Setelah lulus ujian cinta, apa yang harus saya takuti? Semua ini hanyalah ilusi. Jangankan jiwa Anda mustahil untuk terbebas dari tulang roh lagi. Bahkan, jika Anda bisa, apakah Anda percaya dunia ini diisi dengan kekuatan surgawi Sagot? Di tengah-tengah warisan saya, akan memungkinkan gangguan Anda. Jika jiwa Anda benar-benar bisa meninggalkan tulang roh, itu hanya akan menyebabkan kehancuran Anda. Menghadapi provokasi telanjang Paus Iblis Laut Dalam, Tang San tiba-tiba tersenyum. Perlahan-lahan menyingkirkan Sagot Trident untuk sekali lagi berdiri di sampingnya. Berbicara perlahan, tidak perlu bertindak. Sejauh yang saya ketahui, ini tidak berguna. Kita berbicara tentang sukacita, kemarahan, kita berbicara tentang kesedihan, ketakutan, cinta, keinginan, benci. Ini adalah 7 emosi. Tes ke-6 Anda adalah kata benci. Kekuatan surgawi Sagot membuatnya terasa nyata. Dan ini juga situasi yang benar-benar mungkin terjadi, sehingga membuatnya tampak lebih nyata. Dan dengan pengaruh langsung pada emosi saya, sangat mudah untuk dibodohi. Sayangnya kata kebencian bukanlah kelemahan saya. Tidak mungkin bahkan jika jiwamu bekerja sama dengan kekuatan Sagot untuk menghentikan warisanku, Raja Paus Setan Laut Dalam. Setelah lulus ujian cinta, apa yang harus saya takuti? Semua ini hanyalah ilusi. Jangankan jiwa Anda mustahil untuk terbebas dari tulang roh lagi. Bahkan jika Anda bisa, apakah Anda percaya dunia ini diisi dengan kekuatan surgawi Sagot? Di tengah-tengah warisan saya, akan memungkinkan gangguan Anda. Jika jiwa Anda benar-benar bisa meninggalkan tulang roh, itu hanya akan menyebabkan kehancuran Anda. Mendengarkan Tang San, ekspresi Raja Paus Iblis Laut Dalam tiba-tiba berubah. Samudera emas di bawahnya tiba-tiba terangkat. Sebuah trisula emas raksasa tiba-tiba muncul dari air, langsung menusuk tubuh yang terbentuk dari kekuatan jiwa. Suara yang sangat bermartabat terdengar di seluruh dunia. Emas mencoba untuk menghancurkan, penerusnya bunuh tanpa ampun. Pengupasan jiwa? Tidak. The Deep Sea Demon Whale King melolong dengan alarm. Tetapi di dunia warisan Sagot ini, apa gunanya? Kekuatan jiwanya tidak peduli seberapa kuat. Dalam sekejap tubuhnya hancur berkeping-keping, berubah menjadi aliran cahaya ungu yang menyatu dengan tulang roh yang dilepaskan dari Tang San. Tulang roh batang itu juga kemudian berubah menjadi naga ungu berkeliaran dengan gila-gilaan, berkibar di atas platform kecil, secara bertahap menenangkan diri setelah beberapa saat. Seperti tulang lengan kanan yang berubah menjadi naga biru, itu melayang di atas platform. Melihat ini, Tang San terganggu. Rasa dingin menggigit tulang punggungnya, karena dia tiba-tiba menyadari bahwa semuanya barusan bukanlah ilusi yang dia harapkan, tetapi sepenuhnya nyata. Raja Paus Iblis Laut Dalam itu benar-benar jiwanya kental. Kalau tidak akan ada pemandangan jiwanya hancur, tetapi sebaliknya seluruh ilusi itu akan runtuh bersama dengan yang mengungkapkan kebenaran. Raja Paus Setan Laut Dalam sebenarnya tidak sepenuhnya dibunuh, jiwanya sebenarnya masih bersembunyi di tulang roh menunggu kesempatan. Betapa sejuta tahun roh binatang sangat kuat. Tang San tidak bisa menjaga pikirannya agar tidak goyah karena ketakutan yang masih ada. Dia tahu bahwa jika dia tidak meninggalkan perasaan kebencian saat itu, mungkin semuanya akan menjadi nyata, dan Raja Paus Setan Laut Dalam benar-benar bisa menggantikannya untuk mewarisi kelahian Sagot. Ketika tulang roh batang ditelanjangi sebelumnya, rasa sakit keras yang harus ditanggungnya mungkin juga memiliki beberapa unsur gangguan Raja Paus Iblis Laut Dalam. Semakin lelah pikirannya, semakin besar peluang keberhasilannya. Ke-6 platform lagi terbang kembali untuk mengelilingi Tang San, dan nyeri tulang roh ketujuh tiba. Stripping terakhir ini secara alami berasal dari tulang roh lengan kiri Tang San. Terhadap harapan Tang San, tulang roh lengan kirinya benar-benar tidak menyebabkan perubahan.
hampir sama dengan rasa sakit yang dideritanya ketika tulang roh lengan kanannya dihilangkan. Jauh lebih ringan daripada dengan tulang roh batang tubuh. Tulang roh dihapus dengan mulus dan melayang menuju platform ketujuh. Cahaya menyala dan semua lingkungan tiba-tiba menjadi ilusi. Sebuah ilusi baru muncul di depan Tangsan dan dia terkejut menemukan bahwa dia telah muncul di langit malam yang ilusif. Bintang-bintang berbintik-bintik di langit seolah-olah mengungkapkan rahasia alam semesta kepadanya. Sebuah platform emas muncul di depan Tangsan dan di tengah platform itu melayang seorang wanita memancarkan cahaya keemasan yang intens. Tetapi wajahnya menunjukkan ekspresi yang sangat menyakitkan, dengan baju besi emas yang samar-samar terlihat. Dan 6 sayap emas perlahan-lahan muncul di punggungnya. Ekspresinya terpelintir, dia sangat jelas menderita rasa sakit yang luar biasa. Tetapi bahkan dengan ekspresi memutar, Tangsan masih mengenalinya sekilas. Dalam ilusi muncul dewa penerus malaikat Qian Rensu. Kesadaran Tangsan menembus langit malam seperti bintang jatuh, langsung mengetuk tubuh Qian Rensu. Sebelum dia bisa bereaksi, cahaya melintas dan kesadarannya ditarik ke kepalanya. Ketika semuanya menjadi jelas, pemandangan lain muncul di depan Tangsan. Ini adalah ruang kosong yang luas. Pertama-tama Tangsan melihat Qian Rensu. Yang membuat Tangsan kaget adalah dia sekarang benar-benar telanjang. Kulit kemasan itu tampak begitu memikat tubuhnya yang sempurna, tanpa cacat sedikit pun. Hanya saja tatapannya agak tak bernyawa menatap lamban ke depan. Mengikuti sepanjang pandangan Qian Rensu, hati Tangsan bergetar lagi. Dia melihat seorang pria muda. Rambut biru tersampir di punggungnya. Mata biru penuh dengan cahaya kebijaksanaan mendalam seolah-olah mereka bisa menembus segalanya. Sosok tinggi dan ramping anggun, harpa mengambang diam-diam di depannya. Dia perlahan mengangkat tangannya, jari-jarinya yang ramping membelai senar. Suara lembut mengisi ruang kosong ini. Dan Qian Rensu juga berjalan ke arahnya, langkah demi langkah suaranya tercekat dengan emosi. Iya nih, bukankah pemuda itu adalah dia? Tapi mengapa dia muncul di sini? Apa yang sedang terjadi di sini? 6 keinginan. Keinginan indera bervariasi, tetapi umumnya digambarkan sebagai keinginan yang terkait dengan melihat, mendengar, mencium, mencicipi, menyentuh, berpikir, atau dengan sentuhan dan pikiran digantikan oleh hidup dan mati yang terakhir mengacu pada bertahan, atau dalam Buddhisme 6 keinginan. Otaknya bekerja dengan cepat dikombinasikan dengan ilusi pertama. Tangsan secara bertahap mengerti apa yang dilihatnya harus menjadi segala yang terjadi ketika Qian Rensu mewarisi keilahian dewa malaikat. Dan ini harusnya terjadi di kedalaman kesadaran Qian Rensu. Tapi mengapa dia muncul di sini? Seharusnya bukan cobaannya. Sebelum Tangsan bisa berpikir lebih jauh, dia melihat Qian Rensu berjalan ke arah yang lain. Qian Rensu praktis tanpa ragu-ragu melemparkan dirinya ke lengan Tangsan. Pulau Saagot, Gunung Saagot, Istana Saagot benar-benar diselimuti oleh cahaya kemasan. Seret Six Devils terpana menyaksikan pemandangan yang ditransmisikan dari dunia lain. Daemu Bai Oscar dan Ma Hongjun berkata, sebagai satu sudah selesai. Mereka adalah pria juga dan memiliki pengalaman dengan wanita juga. Mereka tentu saja mengerti bagaimana menstimulasi apa yang dilihat Tangsan. Dan bertanya kepada mereka sendiri apakah mereka dapat menahan diri jika mereka berada dalam keadaan yang sama. Apalagi Tangsan yang masih perawan belum berpengalaman. Ning Rongrong dan Su Suking sudah memerah menutup mata mereka tanpa berani menonton. Saat ini mereka bahkan tidak bisa berdoa untuk Tangsan. Tatapan Xiao berubah kusam, air mata perlahan bergulir di wajahnya. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, dia terengah-engah karena sakit hati. Melihat Tangsan terlibat dengan tubuh telanjang wanita lain, meskipun itu hanya ilusi, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia terima. Jangan bilang kau benar-benar. Pada saat ini, Xiao hanya merasa tidak berdaya. Dia akan menggunakan hidupnya untuk menyelamatkan Tangsan ketika dia melihat hidupnya dalam bahaya. Tetapi menghadapi adegan seperti ini, sebagai seorang gadis dia tidak dapat melakukan apapun. Tetapi pada saat berikutnya, Daemu Bai Oscar dan Ma Hongjun semua menatap dengan mata terbelalak, tidak percaya menyaksikan pemandangan itu. Tangsan masih berdiri di sana dengan tenang tanpa bergerak. Tapi tatapan awalnya yang berapi-api tiba-tiba menjadi dingin. Dia dengan dingin meludahkan satu kalimat, "Pergilah!" Qian Rensu yang telanjang terpampang dengan tubuh Tangsan bergetar.
Gerakannya berhenti dan memandang ke arah Tang San dengan mata berkaca-kaca, bertanya dengan sedih mengapa. Tang San berkata dengan acuh tak acuh karena kamu bukan dia. Tubuhku hanya milik Xiao. Bom, Qian Rensu langsung meledak menjadi nyala api kemasan yang menghabiskan setiap bagian ilusi di depan Tang San. Memang, hasrat adalah cobaan yang sulit bagi seorang pria. Tetapi ketika ilusi itu muncul dan Tang San melihat adegan erotis itu, ia diam-diam membacakan beberapa kata di dalam hatinya. Bahkan jika pemandangan itu membuat darah hewannya mendidih saat pertama kali melihatnya, kata-kata ini selalu memenuhi dirinya. Pada akhirnya, kata-kata inilah yang menarik hatinya kembali. Kata-kata yang dibacakan Tang Sa adalah kata-kata yang dikirimkan Xiao kepadanya melalui koneksi mereka sebelumnya itu, bukan aku. Ya, Qian Rensu bukan Xiao, itu bukan cintanya. Tidak peduli seberapa kuat keinginannya, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan cinta Tang San untuk Xiao. Pada saat-saat terakhir dia tiba-tiba diperingatkan dan ditarik kembali dari. Selain Xiao, tidak ada wanita yang bisa mendapatkan apapun dari Tang San selain kata-kata itu. Hatinya seperti baja. Di istana Sagot, Xiao menangis. Jantungnya bergetar, jiwanya bergetar. Dia hanya berulang kali menggumamkan satu kata G. Adegan kembali normal dan tulang lengan kiri melayang di atas platform kecil ketujuh. Dipelihara oleh gelombang emas itu berubah menjadi bentuk kera raksasa Titan. Bahkan jika itu kecil, sekarang telah berubah sepenuhnya menjadi kemasan. Menatap Tang San, matanya hanya memegang kelembutan. Dengan menghela nafas ke dalam, Tang San akhirnya mengerti mengapa Qian Rensu begitu toleran pada awalnya ketika dia mengejarnya. Jika dia tidak salah menebak, adegan yang baru saja dilihatnya seharusnya nyata. Ketika Qian Rensu menjalani warisannya, adegan hubungan intim dengannya tiba-tiba muncul di benaknya. Selain itu, karena dia sudah menjadi dewa, pemandangan itu seharusnya membantu mencapai keilahian. Tidak heran, dia begitu toleran. 7 dari 8 percobaan telah berlalu. Tang San langsung menyekat tangan kanannya di Wishful 100 Rasurus Purse, dan mutiara paus yang lembut namun fleksibel itu muncul di tangannya. Dia tidak lupa apa yang dikatakan Sagot kepadanya. Untuk melewati percobaan ke-8 ini, mutiara paus akan memiliki efek mengejutkan. Pada langkah ini, Tang San tidak bisa menunjukkan senyum tipis. Kebahagiaan, kemarahan, kesedihan, ketakutan, cinta, benci, hasrat, masing-masing dari 7 emosi telah berlalu. Jika hati Sagot tidak rusak, dia sudah menyelesaikan warisannya. Tetapi satu langkah terakhir masih terbentang di depannya. Langkah yang paling ingin diambilnya untuk membangkitkan kembali kekuatan surgawi dari Sagot Trident. Tahap ke-8 melayang di depan Tang San, dan pada saat yang sama Sagot Trident yang gelap itu juga melayang. The Sagot Trident tampaknya masih dipenuhi dengan kehadiran yang muskil, tetapi rongga itu membuat hati Tang San sakit. Dengan hati-hati menekan manik paus lunak itu, Tang San melepas jembatan 24 monolitnya dan tanpa curiga menuangkan lebih dari 1 meter kubik otak paus. Dia pertama-tama mengambil satu gumpalan dan meremasnya ke mutiara paus yang sudah agak cacat di rombich-rombich di Sagot Trident. Lalu dia perlahan-lahan memasukkan Sagot Trident ke tumpukan otak ikan paus. Tembakan cahaya biru seperti petir dari merek Sagot Trident di dahi Tang San sangat menyinari Sagot Trident, dan tanpa ragu melepaskan kekuatan mental. Tidak ada keterampilan yang terlibat, Tang San hanya menatap lembut pada Sagot Trident dan terus-menerus melepaskan cahaya Sagotnya. Dalam hati dia dengan tulus memanggil, "Kembalilah rekan saya. Bahkan jika saya menghabiskan semua kekuatan saya masih ingin Anda kembali." Cahaya Sagot tumbuh semakin kuat, sudah membungkus Sagot Trident yang gelap dengan warna biru, seolah dipengaruhi oleh cahaya Sagot. Otak Deep Sea Demon Whale King juga secara bertahap berubah biru dan perlahan, sedikit demi sedikit, bergabung ke dalam Sagot Trident. Mutiara paus itu juga bergabung dengan otak paus yang sedang membiru. Benar-benar menyelimuti rongga itu, perlahan-lahan menyerap cahaya surgawi Sagot yang dirilis Tang San. Proses ini memakan waktu sangat lama. Laut kemasan di sekitar peron juga tenang, tanpa ombak, seperti telah menjadi lautan emas yang tak ada habisnya. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan mentalnya, pada akhirnya itu akan terbatas. Dan terlebih lagi ketika Tang San sudah kelelahan dari 7 cobaan sebelumnya. Kekuatan mentalnya berangsur-angsur mengering dan bahkan agak berlebihan. Tapi Tang San masih menghasilkan cahaya Sagot dan hanya ekspresinya yang berubah dari tenang menjadi terselesaikan.
Apa yang baru saja dia katakan kepada Sagot Raiden adalah janji seorang pria. Setelah begitu banyak masalah, Tang San tidak akan menyerah pada saat terakhir tidak peduli apa. Waktu berlalu detik demi detik. Tang San sudah bergetar, wajahnya pucat seperti salju. Merek Sagot Raiden di dahinya juga semakin samar. Tetapi dia masih mengepalkan giginya dan bertahan menolak untuk berhenti memproduksi cahaya Sagot. Dia memiliki semacam perasaan bahwa jika dia berhenti sekarang, mungkin tidak akan pernah ada kesempatan lain untuk memulihkan Sagot Raiden. Saat itu platform Tang San berdiri secara bertahap menyala dan platform lainnya yang semula berputar-putar tiba di depan yang ke-8. 7 platform yang mewakili 7 emosi perlahan berputar di sekelilingnya. Kabut emas pada masing-masing mulai berubah menjadi cahaya kemasan, membuat segala sesuatu di sekitarnya semakin cerah. Yang pertama bergerak adalah 8. Tombak laba-laba yang telah mencapai tingkat dewa dan Tang San telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk berubah menjadi Sagot 8 Wings. Sayap-sayapnya membumbung tinggi, dan pilar cahaya kemasan itu sekali lagi sedikit meningkat. Pola gelombang dan awan berkilauan dengan cahaya biru redup. Dan seluruh Sagot 8 Wings diwarnai biru kemasan yang mulia. Peron yang membawanya langsung terbang keluar dan tiba di dahi Tang San. Sebuah cahaya kemasan yang panas jatuh dari atas, menyelimutinya, dan Sagot 8 Wings biru kemasan itu juga terbang keluar, jatuh dari langit, mendarat di punggung Tang San. Merasakan panas terik, Tang San yang dekat dengan saluran energinya yang kering merasakan sesuatu seperti adrenalin. Dia mengguncang sekali lagi, tapi kali ini dengan senang hati seolah dilahirkan kembali. Energi panas itu menyerbu semua saluran keringnya dan kekuatan mentalnya naik lagi. Cahaya Sagot yang awalnya ditandai juga tumbuh lebih kuat. Tang San merasakan energi yang sangat besar mengalir dari punggungnya seperti 100 sungai yang mengalir ke laut. Dengan panik mengalir di sekujur tubuhnya. Kesenangan seperti itu tidak ada bandingannya dan dia tidak lagi merasa lelah dan lemah. Tang San juga segera merasakan sumber perubahan. Di punggungnya, 8 sayap besar masing-masing terhubung dengan 8 tulang rusuknya, tepat di mana 8 spider lens dulu terhubung. Sayap biru kemasan menyebar, dan energi besar itu diserap dari laut melalui sayap-sayap ini. Seiring dengan cahaya, Sagot yang tumbuh lebih kuat lagi, Sagot Raiden yang diterangi juga mulai menunjukkan perubahan kecil. Pola pada trisula mulai berubah menjadi agak kemasan, dan mutiara ikan paus juga mulai berubah transparan. Setidaknya, sepertiga dari energi otak paus telah diserap ke dalam Trident Sagot. Dengan energi besar yang menyatu dengannya, mengisi seluruh tubuhnya dengan kekuatan, tatapan tegas Tang San juga menajam. Mulai dari pupil matanya berangsur-angsur berubah menjadi biru kemasan, segera memenuhi seluruh matanya. Dengan cahaya biru kemasan berpadu dengan Sagot 8 Wings, platform kecil itu juga lenyap dari atas Tang San setelah melepaskannya. Platform kedua yang bertuliskan tulang lengan kanan Tang Blue Sky Blue Bull Python terbang di atasnya pada saat yang sama. Tangisan naga resonan melonjak ke langit, bergema dalam suara jernih dan kuat itu. Naga Cian berputar-putar dan memanjat, meninggalkan jangkauan platform dan menembak ke langit, terbang lurus ke atas. Ketika tubuh biru itu melintas, itu meninggalkan benjolan besar air laut, dan secara bertahap berubah dari biru menjadi naga raksasa biru kemasan. Bom ketika naga raksasa itu naik ke ketinggian di mana sulit untuk dilihat dengan mata telanjang. Tiba-tiba berbalik. Seluruh lautan emas sekali lagi meraung dengan ombak. Tangisan naga terdengar tanpa akhir. Dalam sekejap cahaya, naga raksasa itu menyusut. Kekuatan hisap yang kuat menarik lengan kanan Tang San. Naga biru kemasan yang menyusut itu berputar memutar lengannya. Perasaan panas sekali lagi menghibur hati Tang San, energi yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba menyatu. Rasanya seperti tangan kanan Tang San berada dalam tungku. Merasakan kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari setiap bagian kulitnya. Dari ujung jari-jarinya sampai ke bahunya. Retakan bergema-bergema dalam energi yang melonjak, baju besi biru kemasan diam-diam muncul di bawah cahaya yang kuat. Kepala naga muncul di bahunya. Anggun dan tidak mencolok. Dan baju besi dengan pola skala naga yang rapi tersebar di seluruh lengan kanannya. Punggung dan sudutnya berbeda. Bahkan di atas telapak tangan dan jari-jarinya. Ini sangat cocok dengan otot-otot di lengannya tetapi tanpa sak kekerasan dan sepertinya itu tidak akan mempengaruhi gerakannya. Ada juga permata biru kemasan di telapak tangannya yang meletus dengan daya isap yang kuat menarik air laut kemasan.
Seketika energi yang lebih besar mengalir ke Tangsan dan dia menyerapnya seperti lubang tanpa dasar. Air laut emas terus-menerus ditarik ke dalam dirinya melalui baju besi di lengan kanannya. Air emas yang mulia membentuk busur di udara. Sangat menyilaukan. Didukung oleh Sagot Eight Wings dan armor lengan kanan Sagot yang solid ini, Tangsan merasa kesembuhannya sudah mampu menyeimbangkan dengan output cahaya Sagot. Tapi ini baru permulaan. Seolah dipengaruhi oleh kehendak perusahaan Tangsan, platform itu terbang satu demi satu. Di belakang platform Sky Blue Bull Python kedua, ada tulang kaki kanan Kaisar, perak biru Tangsan. Rumput perak kristal biru berkilau melayang turun. Masing-masing bila berubah menjadi aliran cahaya yang mengalir, berkelok-kelok dari bawah kaki Tangsan, sampai ke pangkal pahanya. Dengan retakan yang menggema, Tangsan merasakan kaki kanannya menegang kekuatan besar tiba-tiba menyebar ke seluruh tubuhnya. Energi lembut langsung berdenyut. Armor biru kemasan memancarkan cahaya bersama dengan cahaya indah yang dibawa oleh rumput perak biru benar-benar pas dengan kaki kanan Tangsan. Armor kaki kanan ditutupi dengan pola gelombang dan awan seperti Sagot Eight Wings dan juga melindungi setiap bagian kulit Tangsan. Di sisi betisnya menonjol 3 duri seperti duri, masing-masing dengan kurva seperti sayap di bagian belakang. Platform ketiga menghilang bersama dengan armor kaki kanan Sagot yang dipasang. Platform keempat mengikuti. Bayangan Evil Spirit Orca King melintas dan memukul kaki kiri Tangsan dengan keras. Tangsan langsung merasakan perasaan sedingin es dari kaki kirinya. Benar-benar berselisih dengan kenyamanan hangat dari tulang kaki kanan Kaisar Perak Biru. Tapi perasaan dingin ini juga membangkitkan pikiran Tangsan. Armor kaki kiri yang identik dengan kaki kanan muncul. Satu-satunya perbedaan adalah cahaya kabur samar di depan seperti pisau tajam. Itu jelas terkait dengan kemampuan Orca Evil Spirit Hatchet asli Oril Evil. Dengan setiap baju besi yang dilengkapi sendiri, kekuatan Tangsan akan berlipat ganda. Dan cahaya Sagot yang dipancarkan oleh merek Sagot Trident di dahinya akan meningkat. Baju besi ini menjadi pendukung kuat Tangsan dan juga instrumen surgawi yang paling penting untuk dengan leluasa melepaskan kelahian Sagot. Setelah tulang kaki kiri Evil Spirit Orca Platform keempat berubah menjadi baju besi dan dilengkapi pada Tangsan. Yang muncul berikutnya bukanlah platform kelima dengan tulang roh tengkorak seperti yang diharapkan Tangsan, melainkan langsung melompat ke platform ketujuh, yang Titan Giant Ape meninggalkan tulang lengannya untuk naik. Dengan retakan bergema, lengan kirinya ditutupi oleh baju besi sudut tebal dan padat. Berbeda dari tulang roh lengan kanan, Pauldron kiri benar-benar mulus, tanpa bentuk naga, dan pelindungnya tampak sedikit lebih besar dibandingkan dengan lengan kanan. Tetapi bentuk keseluruhan masih persis, sama dengan pola gelombang dan awan, dan perbedaan dalam lengan tidak terasa tidak terkoordinasi. Sebaliknya itu tampak penuh dengan kekuatan dan keindahan. Keempat anggota tubuh lengkap ditambah Sagot Eight Wings di punggungnya. Lautan emas di sekitar peron mendidih. Air laut berputar di sekitarnya dan menembaki langit. Berubah menjadi pusaran raksasa. Berputar sangat keras di sekitarnya. Energi Sagot yang sangat besar berhamburan ke tubuh Tangsan seolah merekonstruksi dirinya, mengubah setiap bagian dari dirinya. Platform ke-6 terbang keluar berikutnya dan tulang dada Deep Sea Demon Whale dengan jiwanya benar-benar hancur, melonjak jatuh dari atas. Tulang roh ungu awalnya telah berubah menjadi baju besi biru kemasan saat masih di udara. Dan pelindung dada yang sangat menyilaukan turun bersama dengan 100 rok lapis baja berdaun. Dengan retakan nyaring perasaan yang kaya mengisi setiap bagian tubuh Tangsan. Rambutnya dengan cepat tumbuh sampai ke punggungnya, bukan kemasan untuk sekali saja, hanya biru tua seperti lautan yang tak berujung. Rambut biru itu berkibar tertiup angin, semua baju besi menutupi seluruh tubuhnya. Armor dada yang dibentuk dari tulang dada Deep Sea Demon Whale sangat mengesankan. Armor dada yang kokoh, armor pinggang seperti sisik ikan, serta 100 rok pertempuran berdaun berkilauan dengan cahaya. Bersama dengan baju besi di keempat anggota badan, semuanya tampak menyilaukan. Di tengah dada permata belah ketupat samudra biru berukuran lebih dari kepalan tangan bertatahkan antara dada dan baju besi pinggang. Jika Anda melihat dengan hati-hati di dalam permata biru itu berkilau, cahaya berbentuk pusaran air seperti jurang. Permata itu mengingatkan pada permata di baju, tempur bentuk manusia Raja Iblis Laut Dalam, tetapi permata ini mengandung kekuatan Sagot murni. 4 lampu bersinar dari pundak Tangsan dan pangkal pahanya, tepat di mana torso baju besi,
dan baju besi tungkai mana terhubung. Pada saat yang sama tulang rusuk di mana Sagot Eight Wings terhubung bersinar. Suara-suara penghubungnya begitu menyentuh. Dan dengan energi Sagot yang melonjak, armor dada bergabung dengan 4 armor ekstremitas dan Sagot Eight Wings. Benar-benar membentuk satu kesatuan. Begitu semuanya selesai, platform kelima yang tidak pernah bergerak terbang. Itu tidak lagi terbang di atas kepalanya, melainkan terbang di depan platform ke-8 tempat Sagot Trident berada. Tulang tengkorak itu diam-diam bangkit. Di sekitarnya tampak ada pusaran air kecil yang cocok dengan yang raksasa dan tulangnya mulai berubah. Kilau biru kemasan bersinar menyilaukan. Dan bilah trisula kecil muncul, dihubungkan oleh sebuah lingkaran. Membentuk ikat kepala trisula biru kemasan. Di tengah lingkaran adalah guntingan kecil berbentuk trisula. Saat ia terbang dan mendarat di kepala Tangsan, mengikit rambut biru panjang bentuk terbuka itu sangat cocok dengan merek Sagot Trident di dahinya. Seketika cahaya biru kemasan meledak dan Sagot Trident selalu diterangi oleh Sagot Slide di depan Tangsan berubah. Batangnya tidak lagi gelap. Pola ajaib yang dulu memberi Tangsan kekuatan surgawi yang sangat besar benar-benar menyala. Emas yang kuat bercampur dengan biru cahaya Sagot. Berubah menjadi biru kemasan cemerlang yang menyebar ke setiap bagian dari trisula. Dan manik paus yang direformasi menjadi jantung Sagot juga akhirnya berubah menjadi permata belah ketupat dengan cahaya. Pada saat yang sama pola trisula pada ikat kepala Tangsan dan merek di dahinya berubah. Merek trisula berubah menjadi representasi permata belah ketupat berskala kecil lainnya. Membuat ikat kepala biru emas ini tampak lebih sempurna. Membersihkan cahaya Sagot dengan sempurna dari ikat kepala menyinari jantung Sagot yang baru direformasi pada trisula. Pada saat ini, Tangsan merasa dirinya menjadi pusat absolut dari tempat ini. Dan kehadiran Sagot Trident yang akrab dan bahkan lebih ramah memenuhi seluruh tubuhnya. 8 sayap Sagot di punggung Tangsan tiba-tiba memanjang, cahaya biru kemasan membumbung di sekitarnya. Saat cahaya berkabut ini tumbuh semakin kuat, akhirnya berubah menjadi pilar cahaya biru kemasan yang melesat ke langit. Energi yang meningkat bergabung dengan merek di bagian terdalam dari jiwa Tangsan untuk menjadi energi yang luar biasa besar. Tangsan melihat jiwanya dengan jelas. Jiwanya sudah ada dalam kenyataan setelah berubah menjadi permata belah ketupat biru kemasan sekarang di tengah dahinya. Pas keikat kepala Sagot, Tangsan tidak tahu bahwa jiwa yang menjadi kuat adalah tanda menjadi dewa. Mulai hari ini, kekuatan mentalnya telah berkembang menjadi indera surgawi dari Sagot. Melihat emosional pada Sagot Trident di depannya, cahaya biru kemasan di mata Tangsan berangsur-angsur surut. Pada saat ini ia sepenuhnya memahami perubahan pada tubuhnya setelah ia memperoleh penghalang kosmik laut tua saat itu. Panas terik yang kadang-kadang akan dia rasakan di tulang, rohnya di masa lalu seharusnya adalah cahaya Sagot yang secara kasat mata mempengaruhi dan mengubah tulang rohnya, menjenuhkannya dengan kekuatan Sagot, memicu evolusi. Sampai dimulainya upacara pewarisan final ini, saat evolusi ini akhirnya selesai. Tulang-tulang roh dilucuti dari tubuhnya, dan diubah satu demi satu oleh kekuatan surgawi Sagot ketika Tangsan menjalani masing-masing cobaan 7 emosi. Mereka telah berevolusi menjadi Sagot Raimon tidak kalah dengan Angelic Raimon. Tidak harus dikatakan bahwa Sagot Raimon Tangsan bahkan melampaui Angelic Raimon milik Qian Rensu. Angelic Raimon diakui sebagai alat surgawi yang ditinggalkan di dunia fana oleh Dewa Malaikat. Dan setiap tulang roh yang membentuknya mendekati tingkat 100.000 tahun. Tapi Tangsan, manakah dari tulang rohnya yang juga tidak di level 100.000 tahun? Bahkan satu-satunya tulang roh tengkorak yang tidak bergabung dengan hati Sagot dan kemampuan Purple Godlight Tangsan. Kekuatannya bahkan melebihi tulang roh biasa yang berusia ratusan ribu tahun. Meskipun tulang roh Tangsan berasal dari binatang roh yang berbeda, kualitas mereka benar-benar superlatif. Dengan tulang roh, batang dada deep si Demon Whale King yang berumur 1 juta tahun sebagai pusatnya. Sagot Raimon King nih bahkan lebih kuat daripada pakaian Sagot asli. Secara khusus, Sagot seharusnya tidak memiliki sayap, dia adalah dewa lautan. Tapi Tangsan menghasilkan tulang roh eksternal Eight Spider Lens yang menyelesaikan evolusi terakhirnya ke Sagot Eight Wings. Tanpa diragukan lagi, pakaian Sagot ini seperti seekor harimau yang telah menumbuhkan sayap. Kekuatan ini. Sekali lagi, setiap bagian baju besi dibentuk dari tulang roh Tangsan yang juga berarti mereka sangat cocok untuk Tangsan.
Bahkan jika mereka telah berubah menjadi baju besi, mereka masih menjadi bagian dari dirinya. Ini tidak akan pernah berubah. Bom. Pusaran raksasa di sekitar platform tiba-tiba meledak. Energi yang sangat mengamuk menyapu seperti badai melanda Tang San dan Sagot Trident di depannya. Tang San tampaknya tidak merasakannya. Pandangannya sekarang hanya pada pasangan yang ditakdirkan itu. Tangan kanannya perlahan naik. Saat ini tidak ada yang bisa menghentikannya bergerak. Tangan kanan yang kokoh, tangan kanan yang ditutupi dengan Sagot Raiment. Dengan kuat mencengkeram, Sagot Trident sekali lagi terbakar dengan cahaya biru kemasan. Instan Tang San mencengkeram Sagot Trident, nyala api biru kemasan tiba-tiba melambung dari tubuhnya. Semua kekacauan di langit tampak membeku dalam sekejap ini. Saat berikutnya, Sagot Trident biru kemasan yang mempesona itu, Reborn Sagot Trident, diarahkan lurus ke atas langsung ke lemari besi surga. Bom! Kekuatan isap yang sangat besar meletus dari setiap bagian Tang San. Pola gelombang dan awan Sagot Eight Wings di punggungnya yang berkilau dengan cahaya yang lebih mencolok yang belum pernah terjadi sebelumnya. Air laut kemasan mengalir dari segala arah dengan kecepatan kilat, mengalir deras ke Tang San dan juga ke Sagot Trident. Api biru kemasan mengelilingi Tang San dan dari bawahnya satu cincin cahaya demi satu perlahan naik. Sebuah suara kuno penuh dengan rasa hormat menggelegar dari sekitar percobaan ke-9 Sagot selesai. Sagot Divinity diasumsikan dengan sempurna. Sagot terlahir kembali. Semua budidaya cincin roh meningkat 50.000 tahun. Cincin roh yang muncul di sekitar Tang San luar biasa, sangat mengejutkan. Tang San telah melihat 9 cincin roh dengan hitam dan merah dari Qian Rensu di masa lalu. Masing-masing cincin roh diberikan dengan cahaya kemasan. Tapi apa yang dilihatnya sekarang adalah pemandangan yang sama sekali berbeda. Cincin roh pertama yang muncul berwarna merah, terbungkus biru kemasan menyilaukan di luar. Yang kedua adalah sama, dan seterusnya, tidak berubah sampai cincin roh ke-9. Semua berwarna merah di latar belakang, dikelilingi oleh cahaya biru kemasan. Cincin roh ke-10 yang mewakili kekuatan dewa benar-benar biru kemasan. 100.000 tahun setiap 100.000 tahun. Sebagai guru roh, bahkan jika Tang San bukan dewa, set lengkap 100.000 tahun masih terlalu mengejutkan. Bahkan dia sendiri tidak berani percaya. Hadiah terakhir dari uji coba Sagot sebenarnya untuk meningkatkan budidaya semua cincin roh oleh 50.000 tahun. Dan roh Kaisar Perak Biru yang ditambahkan cincin rohnya pernah memiliki cincin roh yang paling rendah 50.000 tahun. 50.000 ditambah 50.000. Ini bahkan cincin roh pertama Tang San memerah. 9 merah dan 1 biru kemasan, itu adalah kekuatan surgawi yang benar-benar menakutkan. Saat ini Tang San tidak lagi memiliki kekuatan untuk disadari di dalam hatinya ada kata kontrol. Ya, kendalikan semuanya. Mengangkat Sagot Trident tidak akan lagi menjadi hitam karena kekurangan energi. Itu sudah dicap ke jiwa Tang San menjadi bagian dari dirinya. Sama seperti Sagot Raiment dari tulang, roh tidak terpisahkan dari Tang San. Perasaan semacam itu indah. Sekarang di Gunung Sagot, di Istana Sagot, Xiao juga berubah. Titik merah di dahinya hancur berkeping-keping dan suara murni bergema di benaknya. Uji coba tingkat pertama selesai, menemani Sagot dalam menyelesaikan warisan hadiah superposisi dirilis memberi penghargaan. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.